Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Pramuja dengan NPM 333111943, Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang LASMEL dari modul Praktikum Teknik Manufaktur. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan yang diberikan oleh asisten laboratorium. Nah, yang pertama itu kita ada teori dasarnya dulu. Teori dasar itu ada sambungan adalah suatu yang terhubung antara satu dengan yang lainnya, bertujuan menggabungkan satu komponen lainnya agar memiliki fungsi. Nah, kemudian itu sambungan itu bermacam-macam. Contohnya ada sambungan tetap, adalah sambungan yang dapat dilepas secara paksa. Contohnya itu sambungan keling. Yang kedua itu ada sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap itu sambungan yang dapat dilepas dan dapat dibongkar tanpa merusak. Contohnya itu sambungan pasak, sambungan pena, dan sambungan ulir. Selanjutnya itu ada pengelasan. Pengelasan adalah aktivitas menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Nah, pengelasan itu ada berdasarkan cara kerjanya. Ada pengelasan tekan, yaitu sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara material dipanaskan kemudian ditekan hingga kedua material tersambung menjadi satu. Contohnya itu las tempa sama las gesek. Nah, kemudian ada pengelasan cair. Pengelasan cair itu sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara memanaskan bagian yang akan disambung hingga mencair dengan sumber panas dari energi listrik atau api. Contohnya itu ada las busur, las gas, sama las termit. Yang terakhir itu ada pematrian, adalah sebuah cara menyambung dua logam dengan sumber panas dengan menggunakan bahan tambahan yang mempunyai titik cair lebih rendah. Pada proses pematrian ini logam induk ini tidak ikut mencair. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang SMAU itu. SMAU itu adalah suatu proses pengelasan di mana elektroda yang dipakai itu bersifat habis pakai. Jadi elektrodanya itu setelah dipakai itu udah, yang mana flux itu melindungi filter dari oksigen agar tidak terjadi oksidasi. Nah, selanjutnya itu prinsip kerja LASMEL. Prinsip kerja LASMEL ini yaitu saat ujung elektroda didekatkan pada benda kerja dengan ujung elektroda terbungkus tersebut mencair secara bersamaan. Selanjutnya jenis-jenis elektroda di dalam SMAU itu berdasarkan standar itu sudah dibuat. Terdapat ada 4 jenis elektroda SMAU. Yang pertama itu ada selulosa. Elektroda selulosa itu memiliki lapisan yang mengandung material organik dengan jumlah besar. Material organik yang biasa digunakan adalah selulosa. Penggunaannya lebih dari 30% berat lapisannya. Contohnya itu material organik tersebut ada seperti tepung kayu, arang kayu, katun, kanji, dan getah. Yang kedua itu ada rutil. Elektroda rutil memiliki lapisan dengan kandungan utama titanium oksida TiO2. Kandungan tersebut baik untuk pembentukan selat dan menstabilkan busur las. Yang ketiga itu selanjutnya ada iron oksida. Iron oksida itu memiliki lapisan dengan kandungan iron oksida dan silikat. Pengelasan yang dihasilkan tergolong lunak dan berkekuatan rendah. Dan yang terakhir itu ada basic atau elektroda basah, memiliki lapisan dengan kandungan kalsium karbonat dan kalium fluorid sebagai pengikat dan dioksidat. Selanjutnya gitu saya akan menjelaskan tentang alur las. Alur las itu ada 3. Yang pertama itu alur spiral, yang kedua alur zigzag, yang ketiga alur
segitiga. Nah, kalau alur spiral itu jadi kita mengelasnya tuh berbentuk spiral, bulat begini. Ini begini las nih. Jadi kita berbentuk bulat. Sedangkan alur zigzag itu seperti zigzag biasa. Zigzag kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, alur segitiga itu jadi alurnya itu membentuk segitiga. Kemudian ada posisi pengelasan. Posisi pengelasan itu ada posisi pengelasan jenis atau posisi sambungan yang akan dilakukan pengelasan. Posisi pengelasan itu ada posisi flat, posisi horizontal, posisi vertikal, posisi overhead. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.